Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syah dari Teknik Elektronik 2020. Di sini saya akan mempresentasikan PT tentang multimeter. Multimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau suatu hambatan pada suatu benda yang biasa disebut dengan ampermeter. Nah, untuk macam-macam multimeter itu ada dua. Nah, yang pertama analog. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip kerja, fungsi, penggunaan atau kalibrasi, dan pemeliharaannya. Yang pertama ada pengertiannya, multimeter analog adalah multimeter yang bisa menghasilkan hasilnya dengan penunjuk jarum atau juga sebagai alat ukur besaran suatu listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum. Selanjutnya ada prinsip kerja multimeter analog. Multimeter ini prinsip kerjanya ada pada kumparan yang ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, kumparan tersebut memiliki jarum yang berguna sebagai penunjuk hasil yang bergerak saat dialiri listrik. Maka harus dibaca berdasarkan range atau divisi. Keakuratan hasil pengukuran dari ampermeter ini dibatasi oleh lebar dari skala pointer, dataran dari pointer, keakuratan pencetakan ganda, kalibrasi 0, jumlah rentang skala. Dalam pengukuran menggunakan ampermeter analog, kesalahan pengukuran dapat terjadi akibat adanya kesalahan dalam pengamatannya. Dan selanjutnya, ada cara menggunakan multimeter analog untuk mengukur tegangan AC atau arus bolak-balik. Nah, cara penggunaannya yang pertama, pastikan probe plus dan minus sudah terpasang dengan benar pada tempat atau probe lubang. 2. Posisikan selektor pada switch pada posisi AC volt. Nah, sebelum memilih batas ukurnya, kita harus tahu dulu seberapa tegangan yang mau kita ukur. Jadi, kita bisa jaga-jaga agar tidak terjadi kerusakan. Kita bisa menyimpannya di nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas negatif atau positif. Yang keempat, lihat penunjuk jarum jam di skala pada display multimeter. Nah, patokannya bisa dilihat di selektor switch yang digunakan. Kemudian lihat juga angka yang sama pada selektor dengan yang ada di display multimeter. Hasilnya akan ketemu dengan rumus. Rumusnya yaitu angka skala kali nilai yang dipilih pada selektor. Nah, selanjutnya ada cara menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan atau ohm. Yang pertama, posisikan selektor switch pada posisi ohm. Nah, yang kedua, lakukan kalibrasi pada multimeter dengan batas ukur yang hendak kita gunakan agar pengukurannya menemui hasil yang akurat. Pada jarum jam penunjuk harus ada pada skala 0. Nah, setelah itu hubungkan probe ke komponen yang mau diukur. Jangan sampai terbalik, plus minusnya juga, karena hasilnya tidak akan muncul bila terbalik. Yang keempat, bisa dilihat hasil pengukurannya yang ditunjukkan oleh jarum. Seperti biasa, rumusnya angka skala kali nilai yang dipilih pada selektor. Selanjutnya, cara mengukur arus DC. Nah, untuk mengukur arus DC, yang pertama kita lakukan adalah pastikan probe plus dan minus sudah terpasang dengan benar. Yang kedua, posisikan selektor pada posisi DC. Jika tidak mengetahui nilai yang akan diukur, disarankan seperti biasa agar menghindari kerusakan, kita simpan di nilai yang lebih tinggi. Ketiga, sebelum mengukur, pastikan
peralatan yang mau diukur sudah ada dayanya. Ya tentu kalau tidak ada dayanya, yang mau diukur. Nah, kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan negatif. Beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Yang kelima, lihat penunjuk jarum jam di skala pada display multimeter. Nah, akan muncul hasilnya. Selanjutnya, nah ini untuk kalibrasinya ya. Untuk kalibrasi multimeter analog. Nah, ini untuk ohmmeter. Yang pertama cara melakukannya yaitu siapkan multimeternya. Pastikan baterainya juga dalam kondisi yang bagus. Lalu posisikan skala selektor pada ohmmeter. Biasanya posisinya ada di bawah kanan dan ada simbolnya. Nah, pilih salah satu skala selektor yang ada seperti tertera di situ, sudah pilih salah satunya saja. Yang keempat, hubungkan probe merah ke konektor merah pada multitester dan hubungkan probe hitam pada konektor hitamnya. Yang kelima, hubung singkatkan, jadi disatukan ya, yang ujung probe merah sama hitamnya itu disatukan. Nah, lihat pada layar pembacaan juga apa jarumnya bergerak ke kanan. Nah, jarumnya harus pada angka 0 karena kita menggunakan knop zero adjustment. Nah, multimeter analog yang difungsikan sebagai ohmmeter telah selesai dikalibrasi dan siap digunakan. Nah, untuk setiap perubahan pada selektornya, misalnya skalanya akan berubah, jadi kita harus kalibrasi ulang juga. Selanjutnya, nah ini untuk kalibrasi mengukur AC atau DC. Pertama, yang pastinya disiapkan dulu multitesternya. Yang kedua, posisikan selektor pada skala volt AC atau DC. Biasanya ada di kanan atas yang berwarna merah dan ada tulisan VAC. Siapkan obeng min atau test pen. Keempat, atur posisi jarum agar menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada skala VAC dengan cara memutar kumparan putar atau bulatan kecil di bawah jarum multitester dengan obeng min. Yang kelima, volt AC, voltmeter AC siap digunakan. Nah, untuk setiap perubahan skalanya harus dilakukan kalibrasi dengan proses yang sama. Nah, selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari multitester ini yang pertama ada untuk mengukur tegangan AC, untuk mengukur tegangan DC, untuk mengukur kuat arus DC, untuk mengukur hambatan suatu resistor, untuk mengecek kapasitor elektronik, untuk mengecek dioda, untuk mengecek keadaan suatu kabel, dan untuk mengecek transistor. Nah, selanjutnya untuk pemeliharaan multitester ini agar tidak cepat rusak dan awet. Pertama, kita jangan salah untuk memutar selektor saat menggunakan tegangan yang tinggi. Jangan sampai juga probe terbalik saat mengukur. Nah, ya jangan juga terlalu cepat dalam memutar selektornya, lalu jangan sampai terkena air. Nah, untuk memutar saklarnya harus arah jarum jam ya. Selanjutnya untuk multimeter digital. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip kerja, fungsi, penggunaan, serta pemeliharaan. Pertama, pengertiannya pasti. Pengertiannya. Multimeter digital adalah multimeter yang suatu pembacaan hasil dari alatnya berupa digit angka atau juga alat yang berfungsi sebagai mengukur tegangan, arus listrik, dan hambatan atau resistansi yang menampilkan hasilnya berupa angka. Hasilnya jadi angka ya, teman-teman. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, alat ini mempunyai dua buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur.
Arus listrik yang mengalir melalui kawah tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam bentuk angka. Multimeter digital mampu menampilkan beberapa pengukuran untuk arus miliampere, temperatur derajat Celcius, tegangan milivolt, resistansi, frekuensi Hertz, daya listrik, sampai kapasitansi. Selanjutnya, ada cara mengukur tegangan AC menggunakan multimeter digital. Nah, untuk cara mengukurnya, yang pertama kita atur posisi saklar selektornya dulu ke ACV. Yang kedua, kita pilih skalanya sesuai perkiraan tegangan. Nah, contohnya nih, untuk kita mengukur 220 volt. Nah, kita harus memutar saklarnya ke 300 volt. Nah, untuk ya kita tidak tahu ya tegangan yang akan diukur, kita biasakan untuk memilih tegangan yang tertinggi untuk menghindari kerusakan. Ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas negatif dan positif. Nah, setelah itu kita bisa membaca hasil pengukurannya di display multimeter. Selanjutnya, ada cara untuk mengukur tegangan DC. Untuk mengukur tegangan DC, pertama, kita atur posisi saklar selektor ke DCV. Kedua, pilih skala sesuai perkiraan tegangan. Jika kita ingin mengukur 6 volt, putar saklar ke 12 volt. Yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah ke terminal positif, dan probe hitam ke terminal negatif. Nah, hati-hati juga, jangan sampai terbalik ya. Nah, hasil pengukurannya sudah bisa kita baca di display multimeter. Selanjutnya, ada cara mengukur resistansi atau juga ohm. Nah, pertama caranya itu kita atur posisi saklar ke ohm. Yang kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Nah, biasanya diawali dengan tanda X yang artinya adalah kali. Tiga, hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi tidak boleh terbalik. Keempat, baca hasil pengukuran di display multimeter. Rumus yang akan muncul yaitu hasil dikali dengan angka yang dipilih pada selektor. Selanjutnya. Nah, untuk fungsi multimeter digital ini, yang pertama, untuk mengukur tegangan DC, untuk mengukur tegangan AC, untuk mengukur kuat arus DC, untuk mengukur nilai hambatan sebuah resistor, untuk mengecek hubungan singkat atau suatu koneksi, mengecek transistor, mengecek dioda, mengecek induktor, nah frekuensi satuan, frekuensi induk satuan, kapasitansi satuan. Nah, untuk penggunaan multimeter digital ini, pertama, kita putar saklar pemilih pada posisi yang kita butuhkan, lalu hubungkan probenya ke komponen yang akan kita ukur. Nah, catat angka yang tertera pada multimeter digital tersebut. Selanjutnya, ada pemeliharaan. Pemeliharaannya yang lumayan. Pertama, dengan suatu jangkauan yang terbesar agar multimeter tidak rusak. Lalu putarlah saklar selektor searah dengan jarum jam dan jangan terlalu cepat juga. Nah, jangan sampai probe terbalik saat mengukur. Jangan menempatkan multimeter di tengah teriknya matahari. Jangan sampai multimeter terkena air. Jangan dijatuhkan atau dibanting. Simpanlah multimeter di tempat yang kering dan sejuk. Nah, yang terakhir, kita ada kesimpulan untuk multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang memiliki kesulitan yang lebih dalam mengetahui hasil dari pengukuran. Nah, akurasinya juga kurang, sehingga multimeter ini biasanya digunakan untuk mengetahui baik apa tidaknya suatu komponen.
ataupun juga bisa untuk mengecek sambungan kabel. Kelebihan multimeter analog ini bisa digunakan untuk pengecekan kerusakan rangkaian atau komponen. Nah, untuk harganya relatif lebih murah ya. Nah, kekurangan multimeter analog ini, kita harus menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilainya. Nah, untuk jarumnya juga rawan rusak di bagian spool atau penunjuk jarum. Selanjutnya, kesimpulan untuk multimeter digital. Nah, multimeter digital merupakan multimeter yang memiliki hasil pengukuran sangat akurat dibanding multimeter analog, dikarenakan hasil pengukurannya sudah dalam bentuk angka, tanpa kita harus menghitung dan menelitinya lagi. Kelebihan multimeter digital ini, untuk penggunaannya kita jadi lebih mudah, jadi tidak perlu menghitung lagi nilai yang kita ukur, karena sudah langsung berbentuk sesuai hasil pengukurannya. Nah, untuk harganya relatif lebih mahal ya. Nah, kekurangan digital multimeter sulit digunakan untuk mengukur kerusakan dan penunjuknya juga kadang kurang akurat. Nah, sekian dan terima kasih.